Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah perombakan dan penyusunan Allah. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Yeremia pasal ke-48 ayat yang ke-11. Moab hidup aman dari sejak masa mudanya. Dia hidup tenang seperti anggur di atas endapannya. Tidak dituangkan dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain. Tidak pernah masuk ke dalam pembuangan. Sebab itu, rasanya tetap padanya dan baunya tidak berubah. Kita telah percaya kepada Tuhan dan telah beroleh hayat kehidupan yang baru. Namun, kita masih mempunyai banyak kebiasaan, karakter, atau sifat yang berasal dari hayat yang lama. Kebiasaan, karakter, dan sifat yang lama itu selalu menghalangi hayat yang baru, sehingga Tuhan tidak dapat diekspresikan dari dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya, ketika orang lain berhubungan dengan kita, mereka sulit menjamah Tuhan pada diri kita. Mereka hanya dapat menjamah kepandaian, keramahan, dan sifat alamiah kita. Karena itu, sejak kita diselamatkan, Tuhan akan mulai bekerja dan menggarap kita dari dua aspek. Pertama, Tuhan akan merombak kebiasaan, karakter, dan sifat kita yang lama, supaya hayat Kristus dapat terekspresi dengan bebas dari dalam diri kita. Jika tidak, hayatnya akan terhambat oleh hayat kita. Kedua, Roh Kudus akan dengan cermat menciptakan satu sifat atau karakter yang baru, sehingga menghasilkan satu kehidupan dan kebiasaan yang baru di atas diri kita. Dengan demikian, Kristus dapat terekspresi dengan leluasa dari dalam diri kita. Pertama, pekerjaan perombakan Allah ini dapat kita lihat pada bangsa Moab. Ayat Alkitab di atas mengatakan bahwa Moab sejak masa mudanya hidup tenang dan aman. Tidak pernah mengalami kesukaran, ujian, atau penderitaan. Tidak ada sesuatu yang membuatnya susah, sedih, atau sakit, sehingga ia mengucurkan air mata dan merasa sakit hati. Tidak ada sesuatu kekecewaan dalam hidupnya. Menurut pandangan manusia, Moab sangatlah bahagia. Namun, Allah berfirman bahwa ia seperti anggur di atas endapannya. Anggur di atas endapannya berarti bahwa ia belum dijernihkan dengan tuntas. Untuk menjadi jernih dengan tuntas, kita perlu dituangkan dari satu tempayan kepada tempayan yang lain. Ada orang sejak hari pertama ia percaya kepada Tuhan, ia memiliki watak yang sembrono dan sembarangan. Setelah lewat 20 tahun, ia masih tetap sembrono dan sembarangan. Orang sedemikian seperti Moab, rasanya tetap, baunya tidak berubah. Allah tidak menghendaki kita demikian. Karena itu ia bekerja menyingkirkan setiap hal yang ia pandang tidak benar pada diri kita. Mungkin itu kebiasaan, sifat, dan karakter kita yang lama. Ia akan berulang-ulang menuangkan kita dari satu tempayan ke tempayan yang lain, memindahkan kita dari satu situasi ke lingkungan yang lain, sampai endapan atau ampas yang membuat kita tidak murni itu menjadi lenyap, sehingga cita rasa kita berubah. Bau alamiah kita yang lama juga lenyap. Inilah pekerjaan perombakan Allah di aspek yang negatif. Kedua, Allah juga dengan positif melakukan pekerjaan penyusunan sifatnya ke dalam kita. Hal ini dapat kita lihat dengan jelas dari seluruh hidup Yakub yang tercantum dalam kitab Kejadian. Awal hidup Yakub sangatlah rendah. Ia adalah orang yang licik dan perampas. Ia selalu merugikan orang lain dan mencari keuntungan diri sendiri. Ia menipu ayahnya. Ia menipu kakaknya.
bahkan pamannya pun ia tipu. Tetapi ia sendiri juga ditipu oleh pamannya dan oleh anak-anaknya sendiri. Ia selalu berusaha mengembangkan dirinya dengan sekuat tenaga. Tetapi pada akhirnya kita melihat dia jatuh ke dalam kelaparan. Boleh dikatakan jalan hidup yang ditempuh oleh Yakub berliku-liku, tidak rata, tidak selamanya mulus, tetapi ia penuh dengan penderitaan. Tetapi pada saat ia mengalami semua itu, kita melihat tangan Allah sekali demi sekali merombak dirinya. Setiap peristiwa yang dialaminya membuatnya menderita. Tetapi syukur kepada Allah, setelah Allah membawa dia mengalami banyak pengalaman yang sulit, pahit, dan penuh penderitaan, pada akhirnya ia tampil sebagai orang yang menjamah kekudusan Allah. Ia menjadi orang yang lemah lembut, rendah hati, terang, dan penuh dengan keagungan. Yakub yang semula begitu rendah, tetapi setelah bertahun-tahun mengalami perombakan Allah, menjadi seorang yang berguna bagi Allah. Bahkan menjadi seorang manusia milik Allah. Ketika ia sampai di Mesir, 2 kali Alkitab mencatat ia memberkati Fir'aun. Bahkan ketika ia meninggal, kita bisa melihat bahwa cita rasanya yang lama sama sekali tidak ada lagi. Ia bukan hanya memberkati Fir'aun, ia memberkati anak Yusuf, bahkan seluruh anak-anaknya. Dia berkati satu demi satu. Kita melihat dia menjadi seorang yang telah mengalami penyusunan Allah dengan sepenuhnya. Saudara-saudara yang terkasih, tak kala kesulitan itu nyaris menghimpit kita dan menjatuhkan kita, kasih karunia Tuhan selalu membantu kita, sehingga kita mengalami penyusunan Tuhan. Sekali demi sekali kita mengatasinya. Penyusunan di dalam batin kita juga sekali demi sekali makin bertambah. Jadi di satu sisi, Allah memberikan pengalaman yang sulit, penuh derita untuk merombak kita. Tetapi di sisi yang lain, ketika kita bangkit keluar dari kesulitan itu, maka Allah sedang menyusunkan, Allah menambahkan penyusunan sifatnya yang ilahi ke dalam batin kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, belas kasihanilah aku, biar aku bisa melihat rencana-Mu yang agung. Tuhan, biarlah tangan kasih-Mu merombak aku dari hari demi hari, dari satu peristiwa demi satu peristiwa. Susun aku ulang Tuhan, dengan sifat-Mu yang kudus. Semoga kasih karunia-Mu selalu cukup aku pakai, menopang aku, dan menguatkan aku, sampai rupa Kristus dengan nyata bisa terekspresi dari dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, sungguh aku memuji rencana-Mu yang agung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa, aku bersyukur kepadamu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita semua. Amin. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki renungan firman seri-seri sebelumnya, serta mendapatkan info mengenai sosial media lainnya di area Anda dapat menghubungi kami via SMS di nomor 0877 77 11 4777 atau mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id. Tuhan Yesus memberkati kita semua.